Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang keempat dari rangkaian retreat 9 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia hingga kedatangan-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba-Mu menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi." Demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Renungan malam ini akan kita awali dengan kutipan dari Injil Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Injil Lukas bab 10 ayat 38-42. Ayat Injil ini sering digunakan sebagai inspirasi bagi pentingnya hidup doa. Marta adalah type dari orang yang melayani Tuhan dalam kehidupan yang aktif melalui berbagai karya amal, kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, dan pekerjaan-pekerjaan aktif lainnya di dunia demi kemuliaan Tuhan. Sedangkan Maria, saudari Marta, adalah type dari orang yang menyediakan banyak waktu bagi kehidupan doa. Keduanya tentu baik di mata Tuhan. Namun yang kedua dikatakan Tuhan sebagai bagian yang terbaik. Memang benar, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama dan untuk mewartakan Injil. Dan itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan aktif. Tapi kegiatan itu akan menjadi sia-sia jika doa tidak menjadi fondasinya. Mengasihi sesama hanya berarti kalau itu semua merupakan ungkapan dari kasih kita kepada Tuhan. Demikian juga mewartakan Injil menjadi berarti kalau itu semua kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, bukan karena alasan-alasan lainnya. Mengasihi sesama demi kasih kepada Tuhan dan mewartakan Injil demi kemuliaan Tuhan hanya mampu kita lakukan dengan baik jika kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang tentunya dapat kita peroleh melalui hidup doa. Tanpa hidup doa kita akan kehilangan kekuatan penting untuk melakukan segala sesuatu demi Tuhan, dan akhirnya apapun yang kita kerjakan dapat tercemar oleh motif-motif lain yang tidak berasal dari Tuhan, dan di mata Tuhan itu menjadi sia-sia. Jika kita cermati, ayat Injil tadi juga mengajarkan kita tentang bentuk doa yang khusus. Maria dikatakan dalam Injil terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita bentuk doa kontemplatif di mana kita mendengarkan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Tapi banyak orang lupa bahwa komunikasi itu dua arah. Selain berbicara tentu juga perlu mendengarkan. Maka dalam doa sesungguhnya jauh lebih penting bagi kita untuk mendengarkan Tuhan ketimbang terus berbicara kepadanya. Tuhan sudah tahu apa yang ingin kita katakan kepadanya. Sebaliknya kita pasti membutuhkan apa yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita. Tuhan akan berbicara kepada kita manakala kita berhenti berbicara dan menyediakan waktu untuk hening dalam doa dan mulai mendengarkan Dia. Doa di mana kita lebih banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan ketimbang berbicara kepadanya dikenal dengan nama doa kontemplatif. Doa kontemplatif bisa dilakukan dengan cara hening dan memusatkan perhatian kita pada Tuhan, baik itu dengan memandang gambarnya ataupun dengan merasakan kehadirannya. Doa kontemplatif juga bisa dilakukan dengan mengucapkan doa sederhana secara berulang-ulang, tepat seperti yang kita lakukan dalam doa Mazmur Yesus. Apalagi dalam doa Mazmur Yesus versi reguler seperti yang kita lakukan dalam retreat ini, kita juga mendengarkan renungan kisah sengsara Tuhan. Itu tidak lain adalah momen kita mendengarkan Tuhan bersabda melalui Injilnya. Itu momen terbaik dalam seluruh rangkaian doa. Mendengarkan renungan kisah sengsara Tuhan saat kita berdoa, sama seperti kita mendengarkan Tuhan bercerita pada kita tentang momen-momen paling heroik dalam karya penebusannya. Kita juga mendengarkan bagaimana Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang terbesar melalui kematiannya di kayu salib. Sedikit atau banyak itu semua akan mempengaruhi dan membentuk hidup kita. Tuhan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Injil Matius bab 16 ayat 24. Bagaimanakah kita dapat memikul salib jika kita tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Tentu akan berat sekali dan kemungkinan besar kita akan gagal. Maka dari itu, doa kontemplatif
terutama dengan mendengarkan kisah sengsara Tuhan, menjadi penting karena akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Terutama bagi kita yang mengaku sebagai sisa umat Tuhan, para prajurit Kristus penjaga benteng terakhir, doa kontemplatif ini menjadi kewajiban bagi kita. Itu sebabnya dalam grup FB kami mengadakan kegiatan doa bersama setiap malam. Setiap hari mulai dari Sabtu hingga Rabu, kita mengadakan kegiatan doa Vigilate et Orate, atau berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian setiap Kamis malam kita mengadakan jam suci. Dan setiap hari Jumat, kita mengadakan kegiatan Orantes Omni Tempore atau berdoa sepanjang waktu. Setiap hari sedapat mungkin saya selalu menyediakan waktu untuk memimpin kegiatan tersebut. Namun jika kebetulan berhalangan, selalu ada yang akan menggantikannya sehingga kegiatan tersebut tidak terputus. Mengingat pentingnya doa kontemplatif ini, alangkah baik jika setelah retreat ini berakhir, Anda tetap menjalankan kebiasaan berdoa Mazmur Yesus setiap hari, baik dengan bergabung dalam grup FB ataupun dengan cara berdoa sendiri. Semoga doa kontemplatif yang kita lakukan ini sungguh dapat menjadi sumber kekuatan kita untuk menjadi sisa umat yang setia dan sekaligus penjaga benteng terakhir yang tangguh hingga kedatangan Tuhan kita. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retreat hari keempat ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retreat malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.